Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di perkuliahan kali ini saya akan memberikan video mengenai apa itu ekonomi kreatif. Nah, untuk video kali ini jangan lupa absennya juga diisi dan nanti tepat pada waktu jam dimulainya perkuliahan. Nah, kita langsung saja untuk materinya di ekonomi kreatif di mata kuliah ekonomi dan bisnis. Yang pertama, pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Nah, yang berikutnya adalah menurut ahli ekonomi Paul Rommel tahun 1993 mengatakan tentang ide adalah barang ekonomi yang sangat penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model di ekonomi. Jadi ekonomi kreatif ini sebelumnya sudah dicetuskan oleh Bapak SBY pada tahun 2006. Seperti itu. Selanjutnya adalah latar belakang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Dan gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Dan inti dari ekonomi kreatif ini terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Dan rahasia ekonomi kreatif ini juga terletak pada kreativitas dan juga keinovasian dari suatu produk. Oke, yang berikutnya adalah karakteristik ekonomi kreatif. Yang pertama, diperlukan kolaborasi antara berbagai faktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu ada kaum intelektual di dalam dunia usaha dan juga pemerintah yang merupakan prasyarat dasar dari adanya ekonomi kreatif tersebut. Yang kedua adalah berbasis pada ide dan gagasan. Jadi di dalam ekonomi kreatif ini, misalkan Anda semua bisa mempunyai ide atau gagasan dalam pengembangan suatu produk, itu bisa membuat pendapatan menjadi meningkat, dan itu merupakan usaha yang sangat luar biasa yang bisa Anda miliki dan juga bisa Anda kembangkan. Yang ketiga adalah pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha, dan yang terakhir konsepnya itu harus dibangun yang bersifat relatif. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide pertama, yaitu pada tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan proses pengembangan ini diwujudkan pertama kali dengan pembentukan Indonesia Design Power oleh Departemen Perdagangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan sekarang banyak sekali, kurang lebih ada 25.000 ekonomi kreatif atau yang bisa disebut juga dengan namanya UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis ekonomi kreatif. Adapun jenis-jenis ekonomi kreatif diantaranya yaitu ada periklanan, ada arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, dan sebagainya yang sudah ada dijelaskan di slide ini. Dan saya akan mencontohkan dari beberapa jenis ekonomi kreatifnya. Yang pertama dari perikanan. Nah, dari perikanan ini misalkan ada jasa perikanan, dari proses kreasinya bagaimana, terus produksinya bagaimana, distribusi atau pemasaran iklannya itu bagaimana, misalkan dari riset pasar atau dengan ide-ide bagaimana untuk mengembangkan iklan tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah dari arsitektur. Arsitektur ini kemungkinan dengan kegiatan kreatifnya itu bidang jasa desain bangunan. Terus kalau bidang musik itu mungkin dari membuat musiknya itu bagaimana, membuat lagunya, terus untuk perekamannya bagaimana, distribusi musiknya itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak sekali. Dan yang terakhir itu ada kuliner.
kuliner ekonomi kreatifnya itu banyak sekali. Contoh dari pengembangan misalkan dari produksi ayam, ada ayam fried chicken, ayam bakar, ada ayam geprek, ada pokoknya dari kreasi pengusaha atau owner itu mengembangkan idenya itu seperti apa sehingga menghasilkan sebuah produk yang benar-benar bisa diminati masyarakat. Nah, itu bisa dinamakan dengan ekonomi kreatif atau yang sering disebut juga dengan UMKM. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi kreatif. Menurut Dr. Mari Elka Pangestu dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009 sampai 2015 menyebut manfaat dari adanya ekonomi kreatif di Indonesia antara lain yang pertama memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Lalu yang kedua adalah menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga membangun citra dan identitas bangsa. Keempat berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah memberikan dampak sosial yang positif. Selanjutnya adalah upaya pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maksud ini adalah pemerintah akan bergerak mulai dari menyediakan sarpras di sekolah atau sarana prasaranya seperti penyediaan meja, papan tulis dan sebagainya serta untuk penunjang-penunjang dari kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah pengusaha. Maksudnya di sini adalah sebagai pencipta lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja yang belum mendapatkan kerja. Yang ketiga adalah membuka lapangan pekerja baru atau membuka lapangan kerja baru ini bagi owner-owner yang membutuhkan karyawan, itu bisa membuka lapangan kerja baru agar mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat adalah investasi, maksudnya yaitu membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Dan yang terakhir adalah perbaikan infrastruktur, itu memangkas biaya logistik yang masih sangat tinggi yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir ini adalah strategi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, terus kemudian memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Dan yang kedua adalah membuat roadmap atau rincian industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga adalah membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Keempat, memberikan perlindungan kaum dan insentif area industri kreatif. Contohnya itu yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual atau HQ yang antara lain buku, ada tulisan, drama, tari, koreografi, musik, lagu, dan sebagainya. Dan pemberian hak paten terhadap penemuan baru, misalkan penemuan baru dalam produk atau jasa, desain, industri, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, ini tugas ekonomi kreatif untuk kalian. Contohnya itu memberikan ekonomi kreatif yang ada di desa kalian itu seperti apa, lalu pengembangan usaha kreatifnya itu bagaimana agar bisa meningkat. Nah, ini jawabannya nanti diketik aja lalu dikirim PDF ke email saya, dan ini tugasnya maksimal minggu depan harus dikumpulkan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan saat ini, bisa saja langsung via email juga bisa, atau via WA saya maupun kolom di komentar. Baik, cukup sampai di sini video tentang ekonomi kreatif, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.